Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, yang dikelompokkan ke dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, kehutanan, pariwisata, perikanan, juga pertambangan. Pertambangan yang akan kita bahas adalah pertambangan batu bara. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ayo kita cari tahu dulu apa itu pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual. Hasil kegiatan ini dapat berupa minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, emas, nikel, bauksit, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan salah satu pertambangan yang ada di Indonesia, yaitu PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. PT Bukit Asam Tbk adalah anak perusahaan Inalum yang berfokus pada pertambangan batu bara yang didirikan pada tahun 1950. Bukit Asam merupakan perusahaan batu bara yang memiliki wilayah konsensi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dengan total cadangan sebesar 3,33 miliar ton batu bara. Sedangkan nilai sumber daya yang dimilikinya adalah 8,27 miliar ton. Sebagian besar tambang Bukit Asam terletak di Sumatera Selatan. Lokasi tambang itu antara lain di Tanjung Enim, seluas 66.414 hektar. Berikut adalah profil PT Bukit Asam. Per tahun 2019, total karyawannya berjumlah 2.199, termasuk ke dalam jenis anak perusahaan BUMN bersifat publik dan berkantor pusat di Indonesia. PT Bukit Asam memiliki sejarah terbentuknya sendiri. Pertambangan batu bara di Tanjung Enim dimulai semenjak masa waktu 100 tahun kolonial Belanda tahun 1999 dengan memakai cara pendambangan buka atau open pit mining di tambang cairan laya. Seiring dengan habisnya kekuasaan kolonial Belanda, para karyawan Indonesia akhir berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada tahun 1950, pemerintah RI akhir mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PNTABA. Pada tahun 1981, PNTABA akhir berganti status menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk yang berikutnya disebut Perseroan. Pada tahun 1990, pemerintah menetapkan penggabungan PT Batubara dengan Perseroan. Pembentukan batu bara memiliki dua teori, yaitu in situ dan drift. Menurut teori pembentukan in situ, batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ biasanya terjadi di hutan basah dan berawa, sehingga pohon-pohon di hutan tersebut saat mati dan roboh, langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut. Dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, dan akhirnya menjadi fosil. Sedangkan menurut teori drift, batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan di tempat di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori drift biasanya terjadi di delta-delta, mempunyai ciri lapisan batu bara tipis, tidak menerus atau splitting, banyak lapisannya atau multiple seam, dan juga banyak pengotor atau kandungan abu yang cukup tinggi. PT Bukit Asam menggunakan metode penambangan terbuka atau open pit mining. Dinamakan open pit mining karena metode penambangan ini dilakukan langsung pada permukaan areal tambang. Namun, lapisan tanah penutup harus digali terlebih dahulu dan dipindahkan untuk mendapatkan bahan galiannya. Berikut adalah gambaran penambangan batu bara di PT Bukit Asam. Bisa kalian lihat, di sana banyak sekali alat berat yang sedang membantu proses penambangan batu bara. Batu bara memiliki berbagai macam manfaat yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik. Yang kedua, dapat menghasilkan produk gas. Yang ketiga, mendukung produk industri aluminium. Yang keempat, membantu industri baja. Dan yang kelima, membantu produksi pupuk pertanian. Sekian video dari kelompok kami, semoga bisa menjadi materi yang bermanfaat dan juga mengasyikkan bagi kita semua.